Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mastering di Audacity dan ini merupakan sebuah topik yang cukup banyak yang request ya tentang mastering di Audacity dan bagaimana caranya kita akan bahas di video ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobuild.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang mastering di Audacity. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, beberapa hari ini saya jarang upload konten karena ya seperti ini kondisinya. Ini listrik mati ya, dan saya hanya menggunakan power dari laptop dan sebentar lagi baterainya habis. Oke, jadi karena sering mati listrik, jadi saya jarang, bukan jarang sih, banyak kerjaan yang belum terselesaikan ya, salah satunya juga video dan masih banyak lagi ya, semoga membaik. Nah, oke, biar gak lama kita langsung saja masuk ke software Audacity ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke software Audacity dan di sini saya sudah ada sebuah track yang siap untuk dimastering dan apa namanya, oke, ada petir di luar. Dan pastikan track yang teman-teman ingin mastering itu posisinya sudah ke render jadi satu track dan juga tidak ada yang clipping ya, seperti ini ya, bersih dari clipping, nggak ada tanda merah-merahnya. Nah, sebenarnya pada dasarnya mastering di Audacity maupun mastering di apa namanya DAW lain itu pada dasarnya sama prosesnya ya. Jadi kalau apa namanya, simpelnya kita mastering itu kan menentukan loudness dari sebuah track ya, semacam itu, atau memaksimalkan loudness dari sebuah track sampai ke parameter tertentu ya, sekian desibel atau berapa, itu menyesuaikan dengan platform yang akan kita gunakan untuk mempublish audio atau musik yang kita bikin. Nah, seperti itu. Tapi ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan ketika mastering, yang mana diantaranya adalah final EQ, terus final compression, terus ada juga menambahkan saturasi barangkali, terus kemudian ada lagi kita bisa apa namanya, menambahkan separasi stereo, meluaskan atau semacamnya, itu di dalam proses mastering semacam itu. Nah, proses mastering sendiri itu merupakan proses di mana kita membuat sebuah track atau sebuah audio atau sebuah lagu atau musik itu menjadi pengennya pendengar itu apa yang dirasakan atau feelnya bagaimana, atau pengalaman mereka setelah mendengarkan itu pengennya seperti apa. Nah, itu kita bisa proses atau kita bisa atur itu dalam proses mastering. Misal kita pengen pendengar merasakan oh audionya luas banget semacam itu, atau mereka pengen merasakan oh ini audionya karakternya warm misalnya, atau oh karakternya detail dan lain sebagainya, itu di dalam proses mastering kita pengennya seperti apa, itu kita bisa proses mastering. Nah, tapi kali ini saya akan apa namanya, memberikan tutorial yang simple dulu ya. Jadi kita coba melakukan mastering yang simple itu seperti apa tuh. Nah, kita akan menggunakan beberapa plugin, yang mana plugin itu nanti adalah plugin VST ya kebanyakan ya. Jadi sebenarnya bisa pakai plugin bawaan, cuman di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan VST aja biar teman-teman juga bisa merasakan plugin-plugin yang apa namanya, yang saya rekomendasikan ya, yang juga saya sering pakai di project-project saya ya, dimana di Audacity ini saya juga pakai itu. Nah, mungkin nanti saya akan list pluginnya itu nanti di deskripsi ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek dan download di deskripsi. Oke. Nah, yang pertama kali kita bisa lakukan dalam mastering adalah final EQ atau meng-EQ terakhir kali. Nah, EQ ini ada dua, bisa jadi graphic EQ atau parametric self EQ ya. Jadi
untuk grafik EQ biasanya kita gunakan untuk mengkoreksi frekuensi. Misal ada frekuensi yang terlalu mudi atau dan sebagainya, kita bisa gunakan plugin yang dia itu sifatnya detail. Bisa menggunakan TDR Nova di sini ya. Oke, ini bekas kemarin. Nah, kita bisa atur EQ-nya sedemikian rupa. Misalnya, oh ini terlalu mudi, jadi kita bisa turunkan mungkin di 200 Hz atau semacamnya. Nah, kita akan coba dengarkan ini apakah butuh di EQ ya. Nah, untuk grafik EQ kita bisa dengarkan secara keseluruhan untuk tracknya. Oh ya, by the way, ini saya menggunakan lagu atau musik bikinan sendiri biar gak kena copyright ya. Dan ini adalah project saya bersama Farhan. Belum dirilis by the way. Tertawa, tutupi yang ku rasa, berusaha agar terlihat ku baik-baik saja. Dan aku insan yang berteman baik dengan luka, berulang kali kecewa. Oke, di sini saya dengar mungkin frekuensi di 10 kHz-nya sedikit over ya. Nah, kita akan turunkan di 10 kHz ya, kira-kira di sini. Ya, bandwidth-nya kita kasih kecil aja. Nah, untuk overall ini menurut saya sudah bagus karena pada proses mixing ini sudah di mixing menjadi istilahnya di mixingannya itu sudah bagus. Jadi kita nggak perlu terlalu mengatur di bagian ininya ya, di bagian grafik EQ-nya. Kita coba dengarkan lagi. Hingga ku mati rasa, tahun demi tahun kini ku mulai menua. Tanya demi tanya mulai buatku gelisah. Langkah demi langkah kini ku temukan lelah. Dan kini ku sadar ku telah mencapai batasannya. Masih banyak hal yang harus aku dapatkan di saat mereka semua Oh ya, by the way, untuk proses mastering itu adalah proses dimana teman-teman harus banyak mendengar ya. Kadang-kadang sekali proses itu belum tentu jadi bagus, jadi teman-teman harus banyak mendengarkan ya. Mungkin nggak cukup 2 jam ya, 3 jam atau 4 jam, nggak cukup sehari ya 2 hari gitu. Itu proses mastering biasanya makan banyak waktu ya untuk dengerin. Oke, kita langsung klik apply aja ya sambil tunggu prosesnya selesai. Oke. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan self EQ ya, atau biasanya pakai 3-band EQ. Nah, di sini saya menggunakan teman-teman bisa menggunakan TDR Force Slick EQ ya. Nah, ini ada 3 band dan dia juga bisa untuk nambahkan saturasi juga. Oke, kita on kan, kita coba off kan semua dulu. Nah, kira-kira dari track yang teman-teman bikin atau track ini dia kurang apa sih? Low-nya bagaimana, mid-nya bagaimana, dan high-nya bagaimana? Kita sambil play ya. Tertawa, tutupi yang ku rasa, berusaha agar Oke, dari sini saya mendengar nampaknya untuk yang low-nya dia kurang. Kita akan tambahkan low-nya. Berulang kali kecewa hingga ku mati rasa. Tahun demi tahun kini ku mulai menua.
tanya demi tanya mulai buatku gelisah. Langkah demi langkah kini ku temukan lelah, dan kini ku sadar ku telah mencapai batasannya. Masih banyak hal yang harus aku dapatkan di saat mereka semua selalu sibuk membandingkan. Untuk high-nya kita agak kurangin dikit ya. Hiraukan, abaikan, takkan ku pedulikan. Memikul banyak beban, hidupku terasa berat. Sedikit aja. Tapi setiap problema kini ku rasakan penat. Bercucuran keringatku tak satu pun yang melihat. Hingga kini ku sadari ku butuh istirahat. Oke, kita turunkan sedikit yang low-nya tadi, kayaknya agak over. Ku awali sebuah hari dengan secangkir kopi. Overthinking menghantui di setiap malam hari. Terus memahami makna dari hidup ini. Asa dan harapan ku tanamkan di dalam hati. Ekspektasi dan realita tak selamanya sama. Telah banyak kangen dan harap yang ku relakan musnah. Semua yang ku lakukan mereka anggap tak berguna. Lantas siapa lagi yang harus aku percaya? Kini ku coba mencari bahagiaku sendiri. Persetan dengan semua yang coba tuh kalah. Oke, saya rasa pas ya untuk settingan ini. Mid-nya kita boost sedikit, high-nya kita cut kurangi ya, sekitar 0,9 desibel. Low-nya kita naikin ya biar bumi banget ya, karena saya pengen masteringnya ini gayanya stylenya bumi ya. Oke, kita klik apply, kita sambil tunggu prosesnya selesai ya. Perbedaannya kalau di Audacity dia setiap kali kita nge-play effect dia akan ngerender, kalau di DAW lain dia enggak. Oke, kita coba dengarkan. Tertawa, tutupi yang ku rasa, berusaha agar terlihat. Oke, nah setelah itu, setelah kita final self EQ ya, kita langsung atur yang terakhir adalah kita kompres ya, kita kompres final compression. Nah di sini saya menggunakan TDR Kotelnikov ya. Nah ini pluginnya TDR semua, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ada banyak plugin yang teman-teman bisa pakai. Nah mungkin ada juga yang mungkin teman-teman seneng dengan MUC GR, tapi ini cukup berat ya digunakan di Audacity. Jadi saya menggunakan ini apa TDR Kotelnikov ya. Ada juga yang maximizer dan lain sebagainya. Nah kalau di TDR Kotelnikov ini sudah ada preset masteringnya. Biasanya ada mastering tight, mastering smooth, mastering warm dan kawan-kawan. Oke, kita coba yang tight aja dulu, kita sambil dengarkan, nanti kita atur thresholdnya. Oh ya, by the way, pada saat proses kompresi ini teman-teman harus perhatikan secara detail, terutama di loudness ya. Teman-teman dengerin secara langsung bagian yang dinamikanya tinggi, terutama ya bagian yang silent atau sepi seperti ini, terus drumnya masuk, terus bassnya masuk, kemudian hilang lagi di bagian ini ya. Nah ini teman-teman harus perhatikan bener-bener, jadi biar enggak pincang ya volumenya, jadi tiba-tiba keras sendiri atau kecil sendiri. Yang waktunya kecil harusnya kecil tapi kok malah tiba-tiba keras. Nah itu teman-teman harus perhatikan. Baik-baik saja.
tutupi yang ku rasa. Kita atur thresholdnya ya, biar ada kompresinya. Dan aku insan yang berteman baik dengan luka. Berulang kali kecewa hingga ku mati rasa. Tahun demi tahun kini ku mulai menua. Tanya demi Nah setelah itu kita make up gainnya, kita atur nih. langkah demi langkah kini ku temukan lelah. Dan kini ku sadar ku telah mencapai batasannya. Masih banyak hal Perhatikan waktu make up ini jangan sampai clipping di sini. ku terus berjalan walau lelah tak ku rasakan. Hiraukan, abaikan, takkan ku pedulikan. Memikul banyak beban hidupku terasa berat. Hadapi setiap problema kini ku rasakan penat. Bercucuran keringatku tak satu pun yang melihat. Hingga kini ku sadari ku butuh istirahat. Dengan semua di saat ku berkata ku baik-baik saja, jujur ku berdusta. Ku awali sebuah hari dengan secangkir kopi. Overthinking menghantui di setiap malam hari. Terus memahami makna dari hidup ini. Asa dan harapan ku tanamkan di dalam hati. Ekspektasi dan realita tak selamanya sama. Telah banyak kangen dan harap yang ku relakan musnah. Semua yang ku lakukan mereka anggap tak berguna. Lantas siapa lagi yang harus aku percaya? Oke. Nah setelah dirasa cukup ya, kita nggak perlu naikin sampai pol karena di Audacity ada fitur ini ya normalize ya. Kita nanti akan normalize sampai ke katakanlah -1 desibel atau -1,5 desibel. Sebelumnya kita apply ini dulu kompresinya ya. Oke, sudah terlihat ya, sudah mulai tebal ini ya. Nah, setelah itu kita atur loudness-nya, jadi biar apa namanya maksimal ya. Kita langsung aja normalize ya ke -1 desibel misalnya. Kita klik OK. Nah, atau ini semakin kecil ya. Biar maksimal kita limit dulu aja. Kita limit -2,2. Oke. Nah setelah kita limit baru kita normalize jadi -1 desibel misal seperti itu. Kita coba dengarkan. Tertawa, tutupi yang ku rasa. Berusaha agar terlihat ku baik-baik saja. Dan aku Kita skip yang bagian ini. baik. Ku sadari ku butuh istirahat. Dengan semua di saat ku berkata ku baik-baik saja, jujur ku berdusta. Ku awali sebuah hari dengan secangkir kopi. Overthinking menghantui di setiap malam hari. Oke, kita coba bagian endingnya. Ada Ku benar-benar membutuhkan jeda. Oke, jadi itu adalah proses mastering di Audacity, kurang lebih sama ya seperti yang biasa saya lakukan di DAW lain seperti Cakewalk ya. Nah,
Kalau teman-teman merasa itu tadi terlalu terlalu ribet ya, saya punya tips lain yang lebih mudah ya. Cukup membutuhkan satu plugin aja ya, cuman satu plugin aja. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa cari plugin channel strip untuk mastering ya, atau mastering strip. Contohnya Deduct Channel ya, kita cari VST. Nah, ini Deduct Channel atau Deduct Channel 2 sama sebenarnya. Nah, di sini udah ada gate, kompresor, EQ, high pass filter, low pass filter, limiter dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa atur urutannya. Nah, kalau urutan untuk proses mastering ya, pastikan EQ itu lebih dulu dari kompresor ya. Jadi EQ baru kompresor, bisa gate, EQ, kompresor, atau gate nggak perlu ya, tidak perlu dipakai untuk mastering. Paling kompresor, EQ dulu, kompresor, kemudian mungkin high pass filter untuk memaksimalkan loudness, dan kemudian limiter terakhir untuk titik maksimum loudnessnya berapa. Atau teman-teman bisa gunakan plugin strip yang lain yang memang khusus untuk mastering, seperti CS12 ya, channel strip 12 mastering ini. Oke, di plugin ini, di CS12 Master ini kita sudah mendapatkan tool untuk mastering ya. Ya, diantaranya ada high pass, low pass filter, kemudian grafik EQ ya. Terus kemudian ada ini untuk EQ weight-nya ya, untuk bandwidth EQ-nya. Terus kemudian sudah mendapatkan quick 3 band EQ atau self EQ ya. Di sini yang kita bisa gunakan untuk mengatur tone dari audio atau musik yang kita bikin. Terus kemudian dapat New York kompresor juga, bisa hard and soft compression. Terus kemudian sudah ada saturator untuk menambahkan karakter atau saturasi pada audio kita. Terus kemudian ada exciter juga ya, untuk menambahkan atau meningkatkan stereo separasi dari audio yang kita proses. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya, quick aja ya. Kita terus memahami makna sambil dengarkan ya. Ya. Tertawa, tutupi yang ku rasa, berusaha agar terlihat ku baik-baik saja. Dan aku insan yang berteman baik dengan luka. Berulang kali kecewa hingga ku mati rasa. Tahun demi tahun kini ku mulai menua. Tanya demi tanya mulai buatku gelisah. Langkah demi langkah kini ku temukan lelah. Dan kini ku sadar ku telah mencapai batasannya. Masih banyak hal yang harus aku dapatkan. Di saat mereka semua selalu sibuk membandingkan, ku terus berjalan walau lelah tak ku rasakan. Hiraukan, abaikan, takkan ku pedulikan. Memikul banyak beban, hidupku terasa berat. Hadapi setiap problema kini ku rasakan penat. Bercucuran keringatku tak satu pun yang melihat. Hingga kini ku sadari ku butuh istirahat. Oke, setelah dirasa sudah cukup, baru klik apply ya. Dan ini enak banget, cuman satu plugin aja ya untuk proses semuanya ya. Dan terakhir tetap kita harus normalize ya. Oke, kita normalize biar tidak terlalu keras ya. Normalize misal -1. Oke, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tadinya menggunakan berbagai banyak plugin ya, yang biasa sering saya lakukan, dan ini menggunakan plugin channel strip untuk mastering itu tadi. Oke, mungkin cukup sekian, dan seperti biasa, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Thank